Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan menganalisis bisnis digital yang berkembang di dunia bisnis, ya. Jadi kajian kita berkaitan dengan menganalisis bisnis digital yang berkembang dalam dunia bisnis, terutama di industri 4.0, ya teman-teman ya. Baik, industri 4.0 ini memiliki beberapa hal yang bisa kita analisa ya, syarat untuk membangun sosial media yang akan digunakan sebagai bisnis digital. Yang pertama itu adalah transparansi teman-teman, yaitu adalah keterbukaan mengenai cara penjualan online, cara pembelian online, siapa pemilik toko, dan lain-lain, yang memang sosial media ini ditujukan kepada konsumen secara terbuka dan transparan. Nah, jadi dalam bisnis 4.0 itu kita harus membangun transparansi, ya. Tidak seperti bisnis-bisnis yang terjadi di era 3.0, di mana tenaga pemodal begitu penting dan privasi masih sangat diutamakan. Maka di industri 4.0 ini transparansi menjadi satu hal yang mutlak, ya, karena di sini Anda akan membuka bagaimana proses penjual beli itu terjadi, cara pembelinya, sampai siapa pemilik toko, ya. Nah, terutama kalau kita berbicara tentang marketplace, ya. Yang kedua adalah ada dialog dan komunikasi. Sosial media modern ini memiliki ciri kedua, yaitu terdapat suatu komunikasi yang baik antara penjual dan calon pembeli, atau antara brand barang online tersebut terhadap para fansnya, ya tentu ya. Jadi dialog itu menjadi sangat penting di dalam industri 4.0, terutama dalam media sosial. Walaupun ya pembeli tidak semua membeli ketika melihat produk yang kita promosikan begitu, tapi adanya dialog atau komunikasi itu akan menjadi satu hal yang diingat terus oleh konsumen, dan kelak ketika itu dia bisa melakukan dua tindakan. Yang pertama adalah dia bisa mempromosikan produk kita melalui word of mouth, atau dia bisa juga mempromosikan atau membeli barang kita di kemudian hari ketika menurut konsumen sudah waktu yang tepat untuk membeli produk tersebut. Nah, kebanyakan bisnis pebisnis atau digital marketing di era ini sangat mengutamakan dialog dan komunikasi. Selanjutnya adalah jejaring relasi, teman-teman. Rata-rata media sosial modern memiliki hubungan relasi yang luas. Nah, karena teknologi 4.0 ini begitu berkembang pesat, sehingga jejaring relasi itu sangat dekat ya. Artinya dulu memang ada gap antara misalnya public figure dengan fansnya gitu. Tapi sekarang di era industri 4.0, terutama di era media sosial yang begitu aktif, artis itu dengan itu seakan-akan saling simbiosis mutualism seperti itu ya. Nah, ini jejaring sosial relasi ini sudah amat lebih diutamakan. Dan yang terakhir adalah multi opini. Nah, media sosial ini menampung berbagai pendapat konsumen maupun calon konsumen, walaupun pendapat tersebut misalnya berbeda gitu ya. Nah, jadi media sosial itu menampung pendapat-pendapat konsumen ini. Nah, ketika kita membangun media sosial, empat hal ini mutlak untuk kita bangun, kita kelola, kita maintenance dengan baik. Nah, ini kita bicara marketplace. Ini contoh marketplace ya, yang saat ini posisinya lumayan bagus, walaupun sudah sempat di take over oleh Shopee ya, dengan iklan yang luar biasa gencar. Tapi tetap Tokopedia masih memiliki pengikut atau pengguna yang sangat banyak, bahkan mungkin nomor 1 di Indonesia. Nah, marketplace sendiri definisinya apa sih? Nah, definisinya adalah marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Nah, sebenarnya online marketplace itu memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Ya teman-teman, teman-teman kan mungkin pernah beli ya di pasar tradisional ya. Bagaimana teman-teman ketika berada di pasar tradisional itu punya kedekatan dengan penjual misalnya seperti itu. Nah, konsep ini dibangun dengan teknologi yang lebih mutakhir, disebutlah marketplace. Karena Tokopedia ini pada dasarnya dia harus menjembatani antara penjual yang beragam itu dengan pembeli yang juga sangat heterogen. Nah, sebagai contoh kita lihat ada ini transaksi marketplace di dunia ya. Salah satunya adalah Amazon yang paling besar menguasai segmen marketplace dunia. Kemudian disusul Alibaba, kemudian ada Shopee yang warna biru muda ini, dan Tokopedia yang warna biru tua. Nah, khusus yang Shopee dan Tokopedia ini adalah persaingan besar di Indonesia, di mana
Shopee men-take over Tokopedia untuk urutan pertama marketplace di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sebelum ada Shopee, Tokopedia bersaing ketat dengan Bukalapak, ya teman-teman tahu. Namun ternyata Shopee punya serangan yang lebih gencar lagi di akhir-akhir keputusan konsumen untuk mengingat marketplace sebagai referensi untuk berbelanja. Nah, ini awal terbentuknya marketplace, teman-teman. Ini awalnya Amazon dan eBay menjadi marketplace pertama di dunia pada saat itu. Pada saat itu konsep marketplace sangat-sangat absurd ya, masih bentuknya masih tidak bisa dipahami gejala ini oleh konsumen sendiri. Bahkan khusus di Indonesia, teman-teman, tahun 2010 saja Tokopedia itu ketika mencari investor, itu investor masih sangat ragu dengan Tokopedia gitu pada saat 2010. Tapi di tahun 1995 di dunia sudah dikenal Amazon dan eBay. Nah, konsep itulah sekarang dibawa ke Indonesia melalui Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, di tahun 1998, PayPal muncul sebagai sarana untuk menjembatani antara kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Amazon dan eBay. Nah, kemudian tahun 1999, Alibaba mendirikan Jack Ma. Jack Ma ini basisnya adalah masyarakat sekitar yang dikelola, padahal di sana itu kehidupannya adalah petani. Tapi Jack Ma bisa mempromosikan Alibaba dengan sangat baik, sehingga membuat para penjual atau pedagang di warga di sana, mungkin lingkupnya adalah kecamatan begitu, di negara Cina dengan populasi yang padat, berubah mata pencarian dari petani menjadi seorang penjual bisnis online gitu ya. Nah, keuntungan yang diperoleh dari berjualan di marketplace, teman-teman, mungkin sebagian besar punya marketplace dan ada yang mungkin sudah sangat aktif sekali berjualan di sana, atau mungkin ada yang masih sekedar coba-coba. Tapi pada dasarnya keuntungan yang diperoleh dari berjualan di marketplace adalah biaya operasional yang rendah, teman-teman. Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman bikin website sendiri atau bikin media sosial sendiri untuk mempromosikan produk teman-teman, maka teman-teman bisa bayangin operasional yang teman-teman keluarkan untuk sekedar beriklan ya untuk produk teman-teman. Nah, melalui marketplace teman-teman bisa mengambil manfaat tersebut, momentum tersebut yang disediakan oleh si pihak marketplace, entah itu Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, sehingga biaya hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan toko online terutama bisa teman-teman kurangi ya. Yang kedua adalah mendapatkan lalu lintas pengunjung dengan mudah, teman-teman. Nah, ketika teman-teman berbisnis menggunakan marketplace, teman-teman mendapatkan lalu lintas pengunjung dengan sangat mudah. Karena yang bekerja bukan hanya teman-teman, tapi pihak marketplace itu sendiri dan pembeli gitu ya. Mereka akan berusaha keras untuk mencari produk terbaik, dan teman-teman hanya fokus kepada produk teman-teman, sehingga teman-teman mendapatkan lalu lintas pengunjung. Nah, yang terakhir adalah, yang ketiga adalah teknis berjualan di marketplace itu sangat mudah, teman-teman. Teknisnya artinya tutorialnya, cara pembelajaran, sehingga teman-teman akan paham dibandingkan teman-teman harus membuilding sebuah website sendiri atau tempat jualan teman-teman sendiri di online gitu ya. Nah, ini contoh saja 3 hal, ya banyak sekali keuntungan lainnya yang tentu dirasakan oleh masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, cara agar sukses di bisnis marketplace ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pilih marketplace yang sesuai. Nah, ini teman-teman harus paham dengan teori perilaku konsumen di sini. Jadi, ketika teman-teman saya memutuskan jualan di Lazada, siapa target segmentasi yang teman-teman sasar? Saya jualan di Tokopedia misalnya, atau di Bukalapak, atau ya, di Shopee misalnya. Kalau Shopee misalnya anak muda, pencinta musik Korea, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa menentukan sendiri, dan tidak semuanya harus laku di Shopee. Sebagai contoh, misalnya BMW itu menjual 25 mobil pada masa promosi awal, itu melalui Tokopedia, teman-teman, luar biasa. Jadi nggak harus di Shopee. Kalau dia berikan di Shopee itu kurang tepat, karena yang berduit mungkin begitu ya, itu lebih banyak berkumpul di Tokopedia. Terus kedua adalah gunakan foto yang jelas dan asli. Sebagai pembeli, rata-rata itu tidak cukup dengan hanya foto yang ditampilkan oleh penjual ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya pembeli itu akan lebih senang dengan melihat foto aslinya. Nah, inilah teman-teman bisa manfaatkan untuk menunjukkan foto yang asli, tapi tetap mengutamakan adalah segi visualitas yang bagus, sehingga pembeli akan tertarik untuk membeli produk teman-teman.
Nah, kemudian adalah menggunakan nama toko yang unik dan mudah diingat. Nama toko juga berpengaruh teman-teman. Ketika dia beli, memutuskan dan nyaman, dia akan ingat dengan tokonya dan akan membeli lagi di produk teman-teman dengan hanya mengingat nama toko. Jangan lupa juga teman-teman bisa membuat logo, kemudian juga teman-teman bisa menerapkan harga yang bersaing. Penerapan harga yang sifatnya seperti misalnya 1000, 19.000, 999 dan sebagainya seperti itu ya, itu menggunakan angka tidak bulat di belakang menjadi satu faktor untuk menurunkan harga, karena konsumen di marketplace itu sangat bersaing sekali dari sisi harga. Jadi teman-teman bisa menjual dengan harga yang teman-teman inginkan, tapi tetap ada secara psikologi untuk menurunkan nilai angkanya. Misalnya teman-teman jual 100.000 berbeda dengan 99.999, seperti itu teman-teman. Nah, deskripsi produk juga menjadi hal yang penting agar untuk menghindari komplain terhadap penjualan yang teman-teman lakukan gitu. Ini rata-rata teman-teman di marketplace itu ada yang lupa atau tidak terlalu mengindahkan deskripsi produk, sehingga ketika ada komplain si penjual akan sulit untuk mengcounter komplain tersebut gitu ya. Karena kan ketika teman-teman jualan di marketplace itu teman-teman akan berhadapan dengan kurir ya. Artinya teman-teman itu bukan hanya transaksi antara teman-teman dengan pembeli secara langsung. Bisa jadi ada kurir di tengah-tengah situ, barangnya tidak dibawa dengan baik sehingga menyebabkan kerusakan dan sebagainya. Itu teman-teman harus coba atasi gitu ya. Saya pernah membaca sebuah review, misalnya sebuah toko harusnya dijual produk dengan bagus, dia jual kaca akuarium gitu ya, akuarium tapi di tengah jalan rusak gitu ya, pecah, hancur gitu ya. Akhirnya konsumen emosional, dia mengupload gitu ya hasil unggahannya produk yang sudah hancur, sehingga pembeli akhirnya tidak tertarik di toko tersebut begitu teman-teman. Nah, padahal kalau dia bisa counter, misalnya kalau pembelian dan sebagainya, foto dulu dan sebagainya, videokan dulu dan sebagainya, maka akan diganti. Itu hal ini tidak akan terjadi teman-teman. Nah, website itu adalah miniatur ya teman-teman ya, miniatur dari sebuah tempat di internet di mana seorang dapat mengakses informasi yang beragam di sana gitu ya. Nah, tujuan website itu sering kita temui teman-teman ya. Ya, pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan itu adalah website. Jejaring sosial, media sosial itu adalah website. Instagram, Facebook yang kalian gunakan adalah website. Website toko online, Lazada, Bukalapak dan lain-lain itu juga website teman-teman. Ya, perusahaan seperti Pertamina ini juga website. Ada juga website pribadi perorangan. Ya, ada juga website portal berita yang dimana memanfaatkan banyak berita masif secara berkala sehingga meningkatkan pendapatan keuntungan secara iklan teman-teman. Ini luar biasa teman-teman kalau punya website menggunakan portal bisnis gitu ya, portal website gitu ya. Nah, selain kita tadi berpotensi mempromosikan di marketplace, kalau teman-teman sudah ahli, sudah jago misalnya di marketplace, teman-teman bisa main di website ya. Karena kunci dari industri 4.0 ini adalah website teman-teman ya. Jadi teman-teman, menurut ini APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2017 menunjukkan bahwa pengguna internet itu adalah 143.260.000 ya, atau 54% dari penduduk Indonesia. Ini baru 54% ya teman-teman. Hari ini di 2021 COVID pandemi merajalela di Indonesia. Saya yakin ini angkanya sudah tidak berlaku teman-teman ya. Jadi sekarang ini penetrasi pasar sangat cepat. Teman-teman jualan apa aja itu ada istilahnya, pasti ada yang beli gitu ya. Nah, maka teman-teman sudah saatnya untuk membangun toko online secara profesional. Karena bukan lagi modal saja yang dibutuhkan. Biasanya usaha kecil dan menengah itu butuh modal ya teman-teman. Tapi juga yang paling penting adalah kreativitas teman-teman ya. Kreativitas teman-teman untuk mempromosikan produk ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, pentingnya memiliki website bagi pelaku bisnis. Nah, ini yang pertama itu memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan klien. Nah ya, saya juga punya website teman-teman, namanya paimam.com ya. Itu juga memudahkan saya berkomunikasi dengan klien. Website memudahkan kita melakukan transaksi secara virtual ya. Orang itu lebih percaya sebuah toko yang sudah ada websitenya gitu ya. Itu lebih percaya, lebih diingat, lebih mengena gitu terhadap konsumen.
biaya lebih murah jika menggunakan website. Ya, artinya lebih murah dibandingkan dengan membangun toko secara offline. Sewa misalnya ruko berapa gitu ya di Jakarta gitu kan. Dengan ada toko online, teman-teman bisa dari rumah teman-teman bisa bangun website untuk belikan produk teman-teman. Nah, ini dia nih yang paling sangat-sangat penting menurut saya adalah website tidak dibatasi dengan ruang, waktu, hingga efektivitas dan efisien. Kembali lagi teman-teman tadi mungkin punya ruko ya teman-teman ya. Tapi website itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kalau ruko teman-teman itu buka mungkin dari jam 8 sampai jam 10 malam misalnya. Ya. Tapi teman-teman ketika tutup orang sudah tidak bisa lagi mengakses. Tapi dengan website teman-teman akan mempunyai waktu yang efektif dan efisien. Nah, ini ya tadi ya, keuntungan yang kelima adalah punya kesempatan waktu 24 jam dan 7 hari seminggu. Teman-teman tidur, teman-teman masih tetap beriklan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini online advertising ya, atau periklanan secara online. Itu dibagi 4 teman-teman ya. Yang paling penting ketika beriklan adalah konten teman-teman. Ya, konten dulu. Teman-teman mungkin akan berikan di Facebook, Tokopedia, berikan di Twitter dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah konten. Karena konten ini akan membicarakan dengan strategi pemasaran, kemudian mendistribusikan kepada audiens kita yang tepat sasaran. Itu yang paling penting. Tepat sasaran. Yang kedua, email. Jangan remehkan email teman-teman. Email marketing ini adalah strategi marketing yang sangat efektif. Kenapa? Karena email ini teman-teman rata-rata setiap orang tuh punya email. Setiap orang itu walaupun tidak setiap hari buka email, tapi dia pasti punya email. Ya, orang yang buka email itu akan membaca lebih serius dibandingkan orang yang membuka media sosial, teman-teman. Kalau orang membuka media sosial itu kadang-kadang santai ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak menarik bener itu bakal dilewatin. Bahkan sekali di scroll itu misalnya di Instagram itu 10-20 status itu bisa dilewati tanpa dibaca teman-teman ya. Jadi email ini menjadi salah satu yang penting, baik pra pembelian sampai pasca pembelian. Yang kedua adalah memasarkan konten teman-teman. Ini juga penting sekali ya. Bagaimana konten yang teman-teman buat itu dipasarkan. Posisinya harus tepat di mana konten itu dikirimkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mengincar usia tertentu, usia yang lebih pas, dengan kategori yang pas, teman-teman bisa menggunakan Facebook misalnya. Tapi teman-teman pengen yang lebih milenial dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan Instagram seperti itu. Yang kedua adalah lead magnet. Nah, ini lead magnet ini apa sih teman-teman? Adalah sebuah cara untuk membujuk seorang untuk memberikan alamat email mereka. Jadi seperti subscribe tapi bukan di YouTube teman-teman, di email. Kalau teman-teman punya subscriber di YouTube, teman-teman nggak punya emailnya gitu. Tapi kalau teman-teman punya website, teman-teman minta pembeli teman-teman untuk memberikan emailnya dengan cara macam-macam, misalnya gratis ebook ya teman-teman ya, bisa ya, gratis flyer, teman-teman bisa memberikan diskon pembelian dan sebagainya. Itu salah satu tujuan di lead magnet gitu ya. Dan yang paling menarik adalah menurut saya adalah marketing afiliasi teman-teman. Teman-teman sudah lakukan ini atau belum? Saya juga nggak tahu ya. Tapi afiliasi itu kayak kerjasama teman-teman ya. Afiliasi itu kayak kerjasama. Teman-teman itu beriklan lah ceritanya ya. Beriklan di sini nih. Teman-teman beriklan ya di perusahaan-perusahaan yang menyediakan link afiliasi. Jangan salah teman-teman, Tokopedia, Shopee itu menyediakan link afiliasi. Jadi teman-teman kasih link itu ke calon konsumen untuk diklik ya. Untuk diklik sehingga teman-teman itu kemudian ketika dia dibeli, teman-teman akan mendapatkan fee ya. Teman-teman bisa bayangin di sini kan. Teman-teman punya link dan kode link itu berdasarkan nama teman-teman. Kemudian teman-teman arahkan untuk konsumen klik. Tapi Pak, misalnya dia tidak jadi beli hari ini, cuma diklik aja, nggak masalah. Tiba-tiba minggu depan dia itu mau beli gitu ya. Maka IP address-nya akan terbaca dari link teman-teman gitu ya. Maka konversinya akan tertracking dengan otomatis sehingga teman-teman akan mendapatkan fee dari penjualan di sini. Ya, paham ya teman-teman ya?
Ini lingkaran, ya, lingkaran afiliasi. Jadi teman-teman di sini ada lingkaran afiliasi tadi. Teman-teman tuh bisa pantau gitu ya, bisa pantau dari link teman-teman berapa yang ini. Makanya popularitas itu di sini cukup penting ya, di website ya terutama ya. Kalau teman-teman di Instagram itu agak sulit, di Facebook agak sulit jual, harus pakai link Bitly dulu dan sebagainya. Tapi kalau di website teman-teman itu teman-teman bisa berikan dengan efektif gitu ya. Itu saja teman-teman kajian tentang industri 4.0. Tadi kita mulai dengan media sosial, kemudian juga marketplace, kita juga bicara tentang website ya, dan terakhir adalah iklan secara online gitu ya, ditutup dengan afiliasi tadi, marketing afiliasi tadi yang ini untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang ada di digital marketing. Itu saja mungkin. Saya Imam Punarko, terima kasih atas waktu teman-teman untuk mendengarkan video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.